Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dahlia, NPM 1940101009, Prodi Aquakultur A1. Sel mikroba. Struktur sel mikroba. Sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jenis sel berdasarkan organisasi struktur selnya, prokariot dan eukariot. Membran sitoplasma. Sel prokariota mempunyai membran sel yang disebut membran sitoplasma, membentuk struktur luar sel dan memisahkan struktur internal sel dengan lingkungan. Membran ini merupakan penghalang selektif, sehingga hanya senyawa atau bahan tertentu dapat masuk dan keluar sel. Terdiri dari dua lapisan fosfolipida yang mempunyai bagian polar dan nonpolar. Adapun fungsi dari biologis protein, yang pertama, bagian struktur sel, contoh glikoprotein, dinding sel. 2. Katalis biologis, enzim, transport atau karir senyawa agar masuk ke dalam sel. Fungsi lemak dalam sel, yang pertama, komponen struktural membran, menentukan permeabilitas sel. Yang kedua, simpanan energi. Yang ketiga, suplai energi yang dapat ditransportasikan. Yang keempat, pelindung dinding sel. Steroid terbuat dari sterol. Variasi steroid ditentukan berdasarkan gugus fungsionalnya. Steroid ditentukan pada semua sel fungi. Yang ketiga, sintesis steroid dengan transformasi mikrobial, stereoselektivitas tinggi, dan lokasi reaksi enzim selektif yang dikombinasikan dengan reaksi kimia. Contohnya, kortison untuk antiinflamatori, rematik, dan penyakit kulit. Karbohidrat sebagai bahan bakar bagi sel terdapat sebagai struktur sel, dinding sel, dan senyawa simpanan glukosa. Dari dalam ruang lingkup mikrobiologi ada bakteriologi. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bakteri, diantaranya klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Peran bakteri sangat penting, sebab bakteri banyak menyumbang kemanfaatan di dalam kehidupan, mulai dari kesehatan, industri pangan, dan non-pangan. Bentuk bakteri basil atau batang. Bakteri bentuk batang dikenal sebagai basil, berasal dari kata bacillus yang berarti batang. Bentuk ini dapat dijadikan menjadi monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Monobasil yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Diplobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Streptobasil yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan, memanjang berbentuk rantai, misalnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Bentuk bakteri kokus atau bulat dapat dibedakan menjadi monokokus dan diplokokus. Monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal Monococcus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Dan yang kedua, diplokokus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit radang dan paru-paru. Bentuk
Bentuk bakteri kokus bulat, Streptococcus dan Staphylococcus. Streptococcus yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai, misalnya Streptococcus lattice. Staphylococcus yaitu bakteri yang berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misalnya Staphylococcus aureus, penyebab penyakit radang dan paru-paru. Bentuk Spirilia. Ada 3 macam bentuk, yaitu spiral, vibrio, spiroseta. Spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirilium. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Spiroseta yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya Spirocheta pallida, penyebab penyakit sifilis. Ada macam-macam bakteri. Yang pertama, bakteri gram positif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan dinding sel dengan lapisan peptidogligan tebal dan lapisan lipoposilkarida yang sangat tipis. Bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan dinding sel dengan lapisan peptidogligan yang sangat tipis dan lapisan lipopolisakarida cukup tebal. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bakteri aerob, bakteri anaerob, dan bakteri fakultatif. Bakteri aerob yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen, misalnya Nyctobacter dan Hydrogenomonas. Bakteri anaerob, bakteri ini yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen. Dan bakteri fakultatif yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen. Pergolongan bakteri dalam memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dapat digolongkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof, bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan. Klasifikasi mikrobia. Klasifikasinya, praktek taksonomi yaitu penataan organisme ke dalam suatu kelompok berdasarkan hubungan kemiripan atau hubungan kekerabatan. Identifikasi, proses dan hasil penentuan apakah suatu organisme yang belum dikenal merupakan kelompok yang sudah diketahui sebelumnya atau bukan. Tata nama, cara pemberian nama ilmiah makhluk hidup menurut kode tata nama. Keanekaragaman mikrobia yaitu keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman spesies, nomen spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan acuan tipe strain yang sama. Genos spesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan kemampuan mempertukarkan bahan genetik. Taksospesies termasuk dalam satu spesies berdasarkan nilai indeks similaritas. Pertumbuhan pada organisme yang makro merupakan proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme, misalnya bertambah tinggi atau bertambah besar. Pada organisme bersel satu, khususnya bakteri pertumbuhan, lebih diartikan sebagai pertumbuhan koloni, yaitu bertambahnya jumlah koloni yang semakin besar akibat pembelahan binar. Pertumbuhan mikrobia yaitu pertambahan ukuran dan jumlah sel. Waktu generasi.
Selang waktu yang dibutuhkan sel untuk membelah diri, tiap spesies bakteri memiliki waktu generasi yang berbeda-beda. Contoh, Escherichia coli, bakteri umum yang dijumpai di saluran pencernaan dan di tempat lain, memiliki waktu generasi 15-20 menit. Kurva pertumbuhan bakteri. Kurva pertumbuhan bakteri dibuat untuk menggambarkan karakteristik pertumbuhan bakteri dalam suatu medium. Ada 4 fase, yaitu fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Materi selanjutnya yang terakhir, materi mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani mikes yang berarti cendawan atau jamur, dan logos yang berarti ilmu. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cendawan atau jamur. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi. Ciri-ciri fungi yaitu merupakan sel eukariotik, berkembang biak dengan spora secara aseksual maupun seksual, tidak berklorofil. Dinding sel terdiri dari kitin dan selulosa, dan bersifat sebagai saprofit. Sekian dari materi yang saya paparkan. Bila ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.